Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar pembuktian persamaan atau rumus dari hukum Ohm. Nah, sebagaimana yang teman-teman mungkin sudah pernah pelajari atau kita bisa lihat di SMP ataupun di SMA atau bahkan di perguruan tinggi, bahwa persamaan hukum Ohm itu adalah I sama dengan V per R, yaitu arus listrik berbanding lurus dengan tegangannya atau beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, namun yang menarik teman-teman sekalian, kalau teman-teman lihat di buku Introduction of Electrodynamic yang ditulis oleh Griffith, bahwa ternyata di dalam buku itu dijelaskan bahwa hukum Ohm yang sebenarnya itu bukan yang ini. Nah, melainkan hukum Ohm yang sebenarnya itu adalah yang ini, yaitu J sama dengan konduktivitas kali F. Nah, J di sini adalah rapat arus listrik sama dengan konduktivitas kali F. F di sini adalah gaya per satuan muatan, ya. Sebagaimana persamaan yang kita sudah buktikan di video sebelumnya. Jadi di dalam buku itu Introduction of Electrodynamic, bahwa hukum Ohm yang asli sebenarnya adalah J sama dengan rapat arus listrik sama dengan konduktivitas kali gaya persatuan muatan. Nah, sedangkan persamaan yang ini hanya buah atau aplikasi dari hukum Ohm, ya. Jadi persamaan yang ini adalah aplikasi atau buah dari hukum Ohm, ya, penjabaran dari hukum Ohm. Ya, namun tidak juga dikatakan salah sih kalau kemudian kebanyakan orang beranggapan bahwa hukum Ohm itu adalah persamaan yang ini. Namun kalau kita kaji lebih jauh, bahwa kita harus paham juga bahwa sebenarnya persamaan ini berasal dari hukum Ohm yang asli, yaitu yang ini, ya. Nah, persamaan yang saya ingin buktikan di video ini adalah persamaan yang ini, hukum Ohm yang dimaksud yang ini, ya. Tetapi kita tahu bahwa hukum Ohm yang asli itu persamaannya yang ini, J sama dengan rapat arus sama dengan konduktivitas kali gaya persatuan muatan. Nah, kita ingin mencari persamaan ini menjadi persamaan yang ini, ya. Nah, maka di video sebelumnya kita sudah memperoleh persamaan untuk gaya persatuan muatan itu F sama dengan medan listrik, ya, tambah kecepatan muatan cross medan magnet, ya. Nah, sehingga ya teman-teman silakan nonton di video sebelumnya cara menghasilkan persamaan yang ini, ya. Dari mana persamaan yang ini? Di video sebelumnya teman-teman silakan nonton. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, sehingga bisa saya ganti menjadi J sama dengan konduktivitas listrik kali dalam kurung E tambah V cross B, ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita meninjau pergerakan muatan yang kecepatannya sangat kecil sekali, ini kecepatannya V, kecepatannya sangat kecil sekali, ya. Kalau kita meninjau pergerakan muatan yang kecepatannya sangat kecil sekali, maka suku ini bisa kita abaikan, ya. Nah, karena kita meninjau kecepatan yang sangat kecil sekali. Nah, sehingga karena ini di sini tambah, ya. Nah, karena di sini sangat kecil, maka bisa kita abaikan. Kita abaikan saja, ya. Karena kecepatannya sangat kecil sekali. Sehingga persamaan rapat arus listrik menjadi J sama dengan konduktivitas kali medan listrik, ya. Nah, kemudian untuk persamaan rapat arus listrik itu sendiri, persamaan umumnya adalah arus yang mengalir diper dengan luas penampangnya, ya. Nah, konsep ini mirip dengan konsep massa jenis, Rho sama dengan M per V, massa per volume. Massa jenis sama dengan massa diper dengan volume. Nah, di sini kalau pada rapat arus listrik, maka kita ingin melihat seberapa banyak arus yang mengalir di tiap luas penampang, ya. Nah, sedangkan untuk massa jenis kita ingin melihat seberapa besar massa
di tiap satu satuan volume, yaitu 1 meter kubik ya. Nah, untuk rapat arus listrik ini kita meninjau luas penampang, sedangkan massa jenis kita meninjau volume. Jadi konsepnya seperti ini ya, kemiripannya. Nah, ya. Nah, kemudian kalau kita masukkan dari persamaan umum rapat arus listrik tersebut, kita bisa dapatkan di sini I sama dengan, atau I per A dulu ya, I per A sama dengan konduktivitas kali medan listrik. Kemudian I sama dengan konduktivitas E kali A. Ya. Nah, kemudian kalau kita meninjau sebuah kawat penghantar, ya, ini kita mengambil suatu bagian dari kawat penghantar, ya, seperti ini ya, kurang lebih gambarnya, ya, dengan luas penampang sebesar A, kemudian panjang penghantar adalah L, ya. Nah, panjang penghantar adalah L. Kemudian kita terhubung dengan sumber tegangan, ya, sumber tegangan sebesar V. Nah, di di beberapa video sebelumnya tentang beda potensial dan potensial listrik, di situ kita sudah hasilkan persamaan bahwa beda potensial, ya, itu beda potensial ya adalah usaha diper dengan muatan, ya, atau ini kan delta energi potensial diper dengan muatan, ya, seperti itu. Nah, di video sebelumnya teman-teman silahkan nonton, kita sudah hasilkan persamaan bahwa beda potensial itu sama dengan usaha diper dengan muatan. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan persamaan itu menjadi V sama dengan, karena ini kita meninjau muatan yang bergerak, maka usaha di sini bisa berubah menjadi gaya kali perpindahan, ya. Nah, perpindahan S diper dengan Q, ya. Nah, kemudian di sini V sama dengan F per Q. Nah, karena di sini perpindahan tadi sama dengan kita meninjau muatan yang bergerak di dalam kawat penghantar tadi, bahwa perpindahan yang ditempuh oleh muatan itu sama dengan panjang dari kawat tersebut, ya, yaitu L. Maka saya bisa ganti menjadi L, ya. Ganti menjadi L di sini. Nah, kemudian kita tahu bahwa medan listrik sama dengan gaya diper dengan muatan. Sehingga saya bisa ganti V sama dengan E kali L, ya. Ya, seperti itu. Maka E sama dengan V per L, ya. Kemudian kita substitusikan persamaan medan listrik ini ke dalam persamaan ini menjadi I sama dengan konduktivitas kali V per L kali A, seperti itu, ya. Saya lanjutkan di sini, I sama dengan, kita tahu bahwa konduktivitas listrik itu sama dengan seper resistivitas, ya, kebalikan dari rho atau resistivitas listrik, ya, atau resistivitas. Maka ini saya bisa ganti persamaannya menjadi seper rho V per L kali A, ya, seperti itu, ya. Atau I sama dengan V A per rho L, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian, ya, saya hapus dulu yang ini, ya. Kemudian saya lanjutkan di sini, ya. Karena R adalah rho L per A, ya, hambatan adalah rho resistivitas kali panjang dari hambatan tersebut atau kawat tersebut diper dengan luas penampang, sehingga persamaan ini kan kalau saya balik seper R ini sama dengan A per dengan rho L, ya. Nah,
A per dengan rho L itu yang ini, sehingga saya bisa ganti menjadi I sama dengan V per R. Nah, ini adalah persamaan hukum Newton yang kita kenal, yang sering diajarkan ya. Hukum Ohm yang sering diajarkan, bukan hukum Newton ya, hukum Ohm. Bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu kawat atau suatu penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Semakin besar tegangan yang diberikan, maka akan semakin besar arus yang mengalir ya. Jadi arus ini dapat mengalir terjadi karena adanya beda potensial ya. Beda potensial menyebabkan arus mengalir. Nah, kalau kita besarkan sumber tegangannya, maka arusnya akan besar. Nah, untuk R sendiri, hambatan sendiri itu dipengaruhi oleh hambat jenis atau resistivitas dikali L per A. Nah, jadi R ini yang mempengaruhi adalah yang ini. Ya. Seperti itu. Nah, jadi saya tekankan lagi tadi teman-teman bahwa di dalam buku Introduction of Electrodynamic itu dijelaskan bahwa hukum Newton yang sebenarnya adalah rapat arus listrik sama dengan konduktivitas dikali gaya per satuan muatan. Nah, benda-benda atau material yang mengikuti persamaan ini ya, bahwa ketika kita hubungkan dengan sumber tegangan, kita besarkan tegangannya, maka besar juga arusnya. Ketika dia mengikuti persamaan ini, maka benda-benda tersebut disebut benda atau material ohmik ya. Nah, tetapi kalau dia sudah menyimpang dari hukum Ohm, maka dia disebut non ohmik ya, seperti transistor dan lain-lain ya. Sekiranya cukup sekian dapat saya jelaskan. Kalau teman-teman berasa bermanfaat dengan video ini, silakan like video ini dan silakan juga subscribe channel ini agar teman-teman selalu update dengan video-video terbaru pada channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.